Pemirsa, PT Prodia Widya Husada Tbk resmi mengakuisisi 30% saham Prostem, perusahaan pionir terapi sel punca di Indonesia. Langkah ini memperkuat ekspansi Prodia ke sektor terapi canggih dan kesehatan regeneratif. Prodia merampungkan akuisisi 30% saham PT Prodia Stem Cell Indonesia atau Prostem pada 30 Juni 2025. Transaksi senilai 33 miliar rupiah ini membuka peluang besar bagi PRDA untuk masuk lebih dalam ke bidang terapi regeneratif berbasis sel punca. Menurut Direktur Utama Prodia, Dewi Mulyati, kolaborasi ini mempertegas posisi Prodia sebagai pelaku utama integrated medicine di tanah air. Akuisisi saham ini diambil alih dari PT Prodia Utama, pemegang saham mayoritas sebelumnya. Prostem sendiri memiliki basis pelanggan dan daya saing teknologi yang terus tumbuh dengan potensi kontribusi laba mencapai 10,6 miliar rupiah pada 2030 mendatang. Mulai tahun depan, PRDA mulai mengantongi kontribusi laba bersih dari investasi ini senilai 2,3 miliar. Adapun, terapi sel punca dianggap sebagai simbol kemandirian bangsa di sektor kesehatan. Direktur Prostem Cynthia Ratna Sartika menekankan pentingnya regulasi dan standarisasi layanan untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Ia menyebut, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari visi pemerintah agar Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dalam layanan medis tingkat tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Selama periode libur sekolah awal 2025, jumlah pengunjung toko Aces meningkat drastis. Laporan kuartal 1 menunjukkan pertumbuhan penjualan sebesar 7,2% year on year menjadi 2,14 triliun rupiah. Selain itu, jaringan toko dan promosi tematik terbukti efektif menarik konsumen lokal. Selama periode libur sekolah awal 2025, jumlah pengunjung toko Aces meningkat drastis. Same store sales growth tercatat sebesar 2,2% di kuartal 1. Wilayah luar Jawa mencatat same store sales growth 9,7%, lebih tinggi dibandingkan Jawa lainnya. Toko yang ada di luar Pulau Jawa menjadi motor utama peningkatan performa. Ekspansi ke area Tier 2 dan Tier 3 terbukti memperluas pangsa pasar. Meskipun penjualan melonjak, laba bersih turun menjadi 141,6 miliar rupiah akibat biaya THR dan promosi rebranding ASKO. Laba operasi masih tumbuh sekitar 4% setelah penyesuaian musiman. Manajemen menegaskan tekanan biaya bersifat sementara dan strategi tetap hati-hati. Pendekatan optimistis terukur menjadi kunci menjaga stabilitas bisnis. Aces menyiapkan capex 250 hingga 300 miliar rupiah untuk dukung ekspansi toko dan penguatan omnichannel. Rencana termasuk pembukaan 25 hingga 30 gerai baru dalam sisa tahun 2025. Platform digital dan rebranding ASKO akan terus didorong untuk tingkatkan pengalaman pelanggan. Strategi ini diharapkan mendukung pertumbuhan jangka panjang merek Aces. Momentum libur sekolah memberikan gelombang positif bagi Aces. Penjualan dan SSSG menunjukkan kekuatan strategi pemasaran dan ekspansi geografi. Meski laba terdampak biaya musiman, fokus operasional dan pengembangan brand tetap solid. Dengan capex dan omnichannel, paruh kedua siap melanjutkan momentum pertumbuhan Aces. Berbagai sumber IDX Channel. PT Integra Indo Kabinet Tbk mencatat kinerja ekspor yang solid di kuartal 1 2025 dengan pertumbuhan 20,9% year on year. Pendapatan perusahaan mencapai 773,5 miliar rupiah, naik dari 636 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. PT Integra Indo Kabinet Tbk mencatat kinerja ekspor yang solid di kuartal 1 2025 dengan pertumbuhan 20,9% year on year. Segmen komponen bangunan menjadi motor ekspor wood dengan lonjakan 63,8% year on year, sementara segmen furniture mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan fokus kuat pada produk berkualitas untuk pasar properti global.
Perusahaan mulai memperluas jangkauan ekspor ke Eropa dan Timur Tengah dengan produk baru seperti flooring dan furniture outdoor. Kerjasama dengan mitra strategis asal Eropa mendukung penetrasi pasar tersebut. Mulai Mei 2025, Wood telah berhasil mengirim flooring ke negara seperti Belanda dan Jerman. Selain itu, produk komponen kayu juga diekspor ke Jepang, Korea, Taiwan, dan India, menunjukkan diversifikasi pasar Asia, Eropa, Timur Tengah. Ekspor ke Amerika Serikat tetap mendominasi, menopang sekitar 99,4% dari penjualan ekspor Wood, didorong tren pembangunan dan renovasi rumah di Amerika Serikat serta tren menguatnya dolar Amerika Serikat. Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah memberikan keuntungan tambahan karena sebagian besar penjualan ekspor Wood dalam denominasi dolar. Dengan bahan baku lokal, margin perusahaan turut terbantu. Perusahaan memperkenalkan produk baru, flooring dan furniture outdoor untuk mengurangi ketergantungan pada segmen komponen dan pasar Amerika Serikat saja. Ini bagian dari strategi diversifikasi untuk mengantisipasi tarif dan dinamika global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan sesi pertama IHSG hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,17% ke level 7.109,33. Adapun 228 saham mengalami kenaikan, 356 saham mengalami penurunan, dan 213 stagnan atau tidak bergerak. Adapun saham-saham mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain Brand naik 6,51%, Wifi naik 8,33%, PGO naik 8,11%, SSIA naik 15,45%. Sementara dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam, ada Cuan yang turun 2,37%, BRPT turun 4,76%, TPIA turun 1,75%, dan PANI turun 3,25%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, infrastruktur dan transportasi dan logistik sama-sama mengalami kenaikan di 4,3% dan 0,93%. Sementara konsumsi non primer turun 0,95% dan industri turun 0,73%. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.